Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aina masaqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sanallahu ilaik. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam keimanan takwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan ke hariba Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Al-Mukarramun, Al-Muhtaramun, para kiai, para ustadz, para guru, para sepuh, para penisepuh, wabil khusus pengurus Dekam Majelis Hikmah yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang baik, kata Allah, bukan hanya mementingkan satu aspek dan melupakan aspek yang lain. Kita sebut misal, belum disebut muslim ideal kalau hanya akhirat orientasinya, sementara dunia diabaikan. Pun juga belum termasuk muslim yang ideal kalau duniawi oriented, dunia saja, akhirat diabaikan. Maka Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, jika ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus memiliki pola hidup keseimbangan, balance lah gitu. Saya yakin hampir di seluruh aspek kehidupan ini keseimbangan itu menjadi sangat penting. Seorang ahli konstruksi bangunan, saya yakin dengan ilmunya dia akan membuat bangunan dengan berbagai desain dan itu mempertimbangkan aspek balance, aspek keseimbangan. Kendaraan yang kita kendarai, mobil roda 4 pun biasanya ketika masuk ke bengkel itu akan dicek bannya itu balance atau tidak. Maka ada istilah balancing dalam bengkel itu. Jadi artinya kalau kita ingin meraih sukses, bahagia dunia akhirat, tentu bahagia itu relatif. Ukurannya bukan hanya harta gitu. Bahagia itu kan berangkat dari hati ini. Itu Allah membuat semacam parameter yang bisa menyeimbangkan pola hidup, insya Allah akan meraih kebahagiaan. Saya ambil contoh misal surat Al-Qasas ayat ke-77 Allah juga menyampaikan itu. Wabtaghi fima atakallah, cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi dalam lanjutan ayat ini Allah menyebut wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan pula kau abaikan, kau lupakan nasibmu, kehidupanmu di dunia. Jadi akhirat harus kita raih, dunia jangan diabaikan. Kita boleh mencari akhirat untuk meraihnya, tapi juga dunia juga harus diraih. Maka dalam konteks lain misalnya Rasulullah jemput
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin meraih bahagia dunia dengan ilmunya. Siapa yang meraih bahagia akhirat dengan ilmunya. Siapa ingin meraih bahagia dunia akhirat juga dengan ilmunya. Jadi di sini Allah melalui Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengimplementasikan, mendakwahkan kepada umatnya, hiduplah dalam keadaan seimbang. Nah, dari sekian banyak keseimbangan itu diantaranya adalah hubungan, yaitu hubungan baik dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan juga harus menjaga hubungan baik dengan sama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-112, walaupun asbabun nuzul dari ayat itu adalah konteksnya terhadap orang Yahudi, tapi saya ingin melihat ayat ini dalam konteks umum, keumuman. Dzuribat 'alaihimuz zillatu aina mathuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Dimanapun kalian berada, di gunung, di desa, di kota, di pesisir, atau dimanapun lah, akan selalu dihinggapi oleh ketidaknyamanan, ketidaktentraman, kegelisahan, kegalauan, dan lain sebagainya yang tidak menyenangkan. Kecuali kata Allah, illa bihabli minallah wa habli minannas. Kecuali kalian selalu memperbaiki, menjaga tali hubungan dengan Allah dan menjaga tali hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, misal kata hablun itu bisa diterjemahkan dengan tali atau ikatan atau al-uqad. Maka dalam konteks keimanan sama akar kata dengan akidah. Akidah itu artinya mengikat. Tali itu sesuatu untuk mengikat dua pihak, digabungkan menjadi satu, diikat, maka jadi hablum. Yang tadinya tidak berhubungan, karena diikat erat maka berhubungan. Pertanyaannya adalah, hablum minallah itu ikatannya apa? Supaya manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala terikat dengan kuat, terikat dengan erat, maka terjaga dan terawat dengan baik hablum minallahnya. Tentu amat sangat banyak kalau kita rinci, tapi paling tidak saya mengambil 3 hal saja. Hablum minallah itu yang pertama dengan iman. Kita bisa menjalin hubungan dengan Allah melalui iman. Apa itu iman kan gitu? Ya, pada umumnya kita mendefinisikan iman itu adalah keyakinan, kepercayaan, apalagi sesuatu yang kita meyakini tidak ada sesuatu yang lain yang harus kita sembah, atau kepercayaan. Nah, keyakinan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus mutlak dalam hati kita. Akidah, tauhid. Rasulullah 13 tahun untuk meyakinkan itu di Mekah. Bagaimana penduduk masyarakat Quraisy yang saat itu menyembah banyak Tuhan, politeis, dirubah oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi monoteis. La ilaha illallah gitu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Itulah yang Rasul ajarkan 13 tahun di Mekah. Bagaimana merubah pola keyakinan masyarakat Quraisy yang saat itu menyembah banyak Tuhan dengan diyakinkan Tuhan hanya satu, Allah saja. Ini iman. Jadi konsep la ilaha illallah itu adalah hablum minallah. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak pernah saya minta tolong, tidak pernah menyembah, hanya Allah. Lasta'inna illallah, tidak pernah minta tolong pun hanya kepada Allah.
Jadi bagaimana dalam kehidupan ini Allah menjadi central of activity. Jadi menjadi semua aktivitas kita rujukannya Allah, kira-kira gitu. Dan kalau ini sudah menyatu dalam hati kita, tidak ada yang bisa memisahkan, sekalipun nyawa harus berpisah. Inilah sikap istiqomah. Maka ketika ditanya, ya Rasul, ajarkan, informasikan kepada kami ini sesuatu hal yang tidak pernah kami tanyakan kepada yang lain lagi kecuali dari kau saja. Apa kata Rasul? Kul, katakan oleh anda, amantu billah tsumma istaqim. Katakan oleh anda, aku beriman kepada Allah dan selama-lamanya. Istiqomah. Jadi sikap istiqomah dalam keimanan menjadi sangat penting. Ini hablum minallah. Karena keyakinan itu yang akan membuat confidence, pede. Sambil contoh misalnya, satu ketika Rasulullah Muhammad SAW akan hijrah dari Makkah ke Yathrib kan. Sebelum sampai ke Yathrib, Rasul kan transit dulu di Gua Thur. Gua Thur itu ada pintu di samping, tapi ada lobangan di atas. Nah, para musyrikin Quraisy ini kan ingin membinasakan Rasulullah, sampai kemudian mencari. Kebetulan mereka juga ada di atas gua itu. Andaikan saja mereka melihat bolongan di atas gua itu, akan terlihat itu dua sosok hamba Allah, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar gemetar saat itu. Dalam beberapa riwayat, kegemeteran Abu Bakar itu adalah yang pertama yang dikhawatirkan Rasulullah. Karena yang diincar itu kan Rasulullah. Jadi kalau ketahuan, habislah kira-kira gitu bahasa manusianya itu. Ketika Abu Bakar mengalami kegalauan, ketidaknyamanan di dalam gua itu, Rasul meyakinkan. Apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ini kalimat yang luar biasa ini. Wahai Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat Allah bersama kita itu tidak spontanitas diucapkan oleh orang biasa. Kalau bukan iman yang ada di dalamnya, saya yakin ada orang gak beriman begitu terdesak, innallaha ma'ana. Innallaha ma'ananya pasti ngambang gitu. Ini Rasulullah yang meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq dengan kalimat tauhid tadi itu. Innallaha ma'ana. La ilaha illallah, la nasta'in illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan hanya kepada Allah lah kita meminta tolong. Minta tolonglah kepada Allah. Jadi itulah keyakinan, itulah iman. Hablum minallah. Jadi kalau kita hablum minallahnya kuat, badai apapun yang menerpa kita, aliran apapun yang ada di masalah kita, ya enjoy sajalah. Ibarat ikan itu walaupun airnya itu asin, ikan di laut kan nggak ikut asin. Gitu bahasa itu sebenarnya tamsil bagi kita bahwa boleh kita hidup di masyarakat heterogen, berbagai aliran, berbagai macam keyakinan, tapi keyakinan kita satu. La ilaha illallah, hablum minallah. Beberapa ulama kemudian mendefinisikan iman itu ya iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu diucapkan oleh mulut, oleh ucapan, oleh lisan. Saya beriman kepada Allah, la ilaha illallah misalnya gitu. Cukup? Belum. Harus diyakini oleh hati. Wa tasdiqu bil qalbi. Betul enggak kalau Allah Tuhan Anda? Oh betul. Hati saya meyakini kalau Allah Tuhan saya. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah dalam keyakinan saya. Wah, mantap. Sudah cukup? Belum juga. Apakah yang Allah perintahkan sudah Anda lakukan? Apakah yang Allah cegah sudah Anda laksanakan? Oh sudah. Itu melalui amal perbuatan. Wal amalu bil arkan. Jadi iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Allah perintahkan sedekah, kita sedekah. Allah perintahkan sholat waktu, itu namanya iman. Jadi manifestasi dari iman
di diaplikasikan, diamalkan melalui perbuatan kita lah. Jangan aku beriman tapi sholat enggak misalnya. Saya iman kok Pak, sholat boten, nah, gitu kan? Ini belum beriman namanya. Baru pengakuan lisan. Gitu. Jadi yang pertama adalah ucapkan, yakini dan amalkan. Bapak Ibu sekalian, tapi iman pula sifatnya fluktuatif. Para ulama menyebut paling tidak iman itu ada 3 tipe. Yang pertama, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu sifatnya fluktuatif, kadang nambah, kadang kurang. Kalau lagi nambah, wah luar biasa. Sholat wajib sudah tambah dengan sholat sunnah. Gitu. Belum subuh sudah bangun tahajud. Kenapa? Imannya lagi nambah. Tapi kalau lagi kurang, jangan tahajud. Sholat subuh aja kesiangan kadang-kadang. Itulah iman. Yang kedua, al-imanu yazid wa la yanqus. Iman yang terus nambah dan gak pernah berkurang. Satu lagi, al-imanu la yazid wa la yanqus. Iman yang tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang, statis. Nah, ketiga tipe iman ini yang cocok untuk kita sebagai manusia biasa adalah yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Saya yakin kita semua pernah merasakan itulah. Kalau lagi rajin, imannya mantap, baca Al-Qur'annya, wah luar biasa. Sampai sekali baca 2 juz, gitu kan? Sedekahnya, wah luar biasa. Sholat sunnahnya, puasa sunnah. Kenapa? Imannya lagi naik. Tapi kalau imannya lagi turun, gitu. Baca Al-Quran baru 1 baris saja perasaan mata ini udah sepet, kira-kira gitu. Itu dulu orang-orang dulu ya, orang sekarang juga enggak beda lah kira-kira gitu. Jadi iman itu fluktuatif, itu iman kita. Nah oleh karena itu Rasul ajarkan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus imanmu dengan tadi menghidupkan dalam hati kita ini kalimat la ilaha illallah sebagai hablum minallah. Nah, kalau yang kedua imannya para nabi dan rasul itu nambah terus gak pernah kurang. Nabi itu tambah dihujat tambah mantap imannya, tambah digencet tambah mantap imannya. Bagaimana Rasulullah SAW itu? Karena terus Allah ibarat paku lah, tambah dipukul tambah nancap itu, tambah kokoh itu paku bumi atau ya apa orang kita sering paku bumi itu. Jadi kalau ada konstruksi mau bangun konstruksi bangunan tinggi itu kan dipaku dulu seolah-olah kucro itu kan berat itu pukulan itu, tapi tambah dipukul tambah mantap. Itu nabi dan rasul. Yang ketiga la yajid wa la yankus, imannya para malaikat. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan juga malaikat. Kita manusia biasa, fluktuatif. Jadi wajar lah kalau satu ketika kadang-kadang kita malas, itu biasa manusiawi. Kadang-kadang rajin, ya, biasa manusia. Maka itu Rasul ajarkan ya jadi dua imanakum bila ilallah. Perbaharui terus imanmu dengan sering-sering dari lubuk hati yang paling dalam kalimat la ilallah. Itu iman. Yang kedua, setelah iman itu amal soleh sebagai hablum minallah. Iman dan amal soleh Allah selalu gabungkan dalam Al-Quran itu. Banyak ayat yang menjelaskan tentang iman dan amal soleh. Saya sebut dulu dalam surat Wal Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, kan gitu. Demi masa waktu manusia itu dalam keadaan rugi kecuali siapa itu? Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Surat At-Tin misal, summa radadna asfala safilin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya makhluk, tapi kemudian Allah turunkan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya kecuali mereka yang beriman beramal soleh. Dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Jadi iman dan amal soleh itu ibarat dua sisi mata uang. Uang kertas itu kan sebelah sini ada gambarnya, sebelah sini ada gambarnya.
Andaikan salah satu sisinya nggak ada gambarnya, uang ini nggak laku, Pak. Orang akan mengatakan, saya beli, oh ini uangnya nggak laku. Kenapa? Ini uang palsu. Kenapa? Gambarnya sebelahnya nggak ada gitu. Nah, kalau kita terapkan kepada konteks keimanan, jadi kalau ada orang aku beriman tidak beramal soleh, berarti imannya kira-kira gitu. Atau ngaku beramal soleh tapi tidak beriman, ini juga termasuk amal soleh yang palsu. Jadi dua-duanya harus. Tentu amal soleh itu konteksnya sangat banyak. Cuma saya ingin merumuskan sedikit bahwa amal soleh itu tidak semua amal baik disebut amal soleh. Amal soleh itu adalah perbuatan yang baik yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain atas dasar iman kepada Allah. Kalau bukan atas dasar iman, belum disebut amal soleh, tapi baru amal kebaikan saja secara manusiawi. Jadi harus ada imannya. Tadi iman, amal soleh. Pak, dia beramal soleh, Pak, suka nolong orang, suka bantu orang, tapi nggak beriman kepada Allah. Itu amal kebajikan saja, amal kebaikan untuk dirinya saja. Di hadapan Allah belum amal soleh. Kenapa? Karena nggak beriman. Artinya apa? Jangan pernah berharap nanti dapat pahala dari Allah. Kan gitu. Jadi iman dan amal soleh itu dua hal yang harus dilakukan bersama. Nah, kita ambil contoh misal, ketika kita laksanakan sholat, itu amal soleh. Tapi amal soleh ini kita diterima kalau kemudian landasannya iman kepada Allah. Haji, kalau haji dan umroh niatnya adalah lillah, bukan karena pengen dipanggil setelah pulang dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, itu karena Allah. Itu namanya apa? Karena iman, dan insya Allah Allah terima. Tapi kalau motifnya lain, ya tentu tidak akan, bukan amal soleh. Nah, yang ketiga, hablum minallah itu adalah takwa. Hablum minallah itu adalah takwa. Maka iman plus amal soleh akan melahirkan ketakwaan. Sehingga Allah perintahkan orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh agar menjadi orang yang bertakwa. Wahai orang beriman, sholat dengan alasan iman, kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Zakat dengan alasan iman, takwa. Haji dengan alasan iman, takwa. Bahkan kemarin kita sudah melaksanakan puasa kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dua hal itu. Amanu, asyam. Amanu itu iman, asyam amal soleh. Jadi dua hal. Orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa, berarti puasa beramal soleh. Terus harapannya apa sih? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itulah, jadi iman plus amal soleh sama dengan takwa, maka itulah sebagai bagian dari hablum minallah. Nah, pertanyaannya, takwa itu apa? Banyak definisi yang diterjemahkan oleh berbagai kalangan, termasuk para sahabat misal. Saya kutip sahabat Umar bin Khattab misal. Ketika Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat lain, ya Umar, menurut Anda takwa itu apa sih? Dia menganalogikan takwa itu bagi saya adalah ketika kita jalan di satu jalan yang tidak ada pilihan lain kecuali jalan itu harus kita lalui. Tapi sayang di jalan itu banyak duri, banyak batu tajam. Mungkin juga banyak pecahan kaca. Kata Umar, bagaimana Anda melalui jalan yang seperti itu? Sahabat ini menjawab, saya akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Nah, kata Umar, itulah takwa. Jadi menurut Umar, takwa itu adalah hati-hati. Duri-duri itu, ranjau-ranjau itu apa? Itulah godaan syaitan. Sadar atau tidak Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam kehidupan ada peran syaitan yang akan menjerumuskan kita. Maka dalam hadis Sahih Muslim diceritakan ada orang yang seolah-olah beramal soleh, seolah-olah bertakwa kepada Allah, tapi ternyata dibujuk oleh syaitan, dihilangkan amal solehnya. Ini hati-hati ini. Itulah ranjau, kata Umar bin Khattab. Jadi jangan kita merasa, saya kan ke masjid rajin Pak, sholat 5 waktu rajin. Ya, tapi ingat,
ada iblis dengan anak buahnya syaitan akan menghancurkan amal soleh kita. Itulah ranjau. Maka takwa itu hati-hati. Ranjaunya macam-macam. Takabur, sombong, ujub, riya, apalagi dengki, apalagi macam-macam lah. Itu ditaruh itu. Maka 3 orang ini kemudian dihadirkan nanti di akhirat kata Allah, dan kemudian orang itu dipertontonkan kepada orang-orang yang lain. Wahai hamba-hambaku, majulah kamu. Setelah di sidang, Allah mempertanyakan dulu, kalian ingin masuk surgaku? Dipertontonkanlah surga Allah. Baik ya Allah, saya ingin sekali masuk surga. Apa yang sudah kalian perbuat lakukan waktu di dunia untuk meraih surgaku itu? Ya Allah, saya dulu adalah orang kaya. Gitu. Terus harta kekayaan saya dermakan ya. Saya sumbang itu anak yatim, saya sumbang ada orang bikin saluran air, saya sumbang, ada orang perbaiki jalan, saya sumbang, ada jembatan, saya sumbang. Pokoknya semua kekayaan saya sumbangkan untuk masyarakat. Kata Allah, aku tahu itu. Tapi motifnya bukan karena aku, karena kamu ingin dikenal dengan sebutan dermawan, dan sebutan itu sudah kamu peroleh di dunia. Maka hari ini aku tidak pantas memberikan balasan itu. Malaikat seret orang ini ke nerakaku. Padahal sudah beramal soleh Pak, tapi imannya, inilah jebakan. Itu yang disebut dengan ranjau. Hati-hati. Sudah haji? Sudah Pak. Berapa kali? 15 kali. Oh, luar biasa. Karena siapa? Allah tahu. Oleh karena itu ikhlas itu di sini. Nah, tadi la ilaha itu adalah ikhlas. Tidak ada Tuhan. Apapun yang aku ucapkan, apapun yang aku perbuat, apapun yang aku yakini, lillah. Itu yang diikrarkan dalam Al-Quran itu kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi pejabat-pejabat yang lillah, jadi pengacara-pengacara yang lillah, mungkin gak ini? Karena setan juga berperan aktif ini. Hati-hati. Maka jangan pernah kita menghina dengan amalan orang lain. Dia mah sholatnya biasa-biasa aja, kayak saya nih. Sholat aja kita digoda Pak. Digoda. Begitu kumandang aja di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan mulai. Udah Pak, Bu, nanti aja sholatnya, baru juga azan. Oh enggak, saya pengen sholat tepat waktu, di awal waktu. Berangkat ke masjid, ambil wudhu, masuk ke masjid. Diam setan? Tidak. Dia juga akan menggoda kita. Ya sudah Pak, sholat sih sholat, tapi bacaan jangan panjang-panjang. Gitu kan? Oh tidak, saya ingin bacaan yang agak panjang, supaya amal saya, karena pahala membaca Al-Quran itu kan nilai per huruf. Baca yang panjang. Ya sudah Pak, panjang sih panjang gitu, tapi sujud jangan lama-lama. Padahal dalam sujud kan kita dianjurkan untuk berdoa gitu. Kita pun lama sujud. Selesai kita tertib sholatnya, setan diam? Belum. Sampai kemudian dimunculkan dalam hati kita, wah benar-benar Bapak nih, Ibu nih, orang yang paling hebat di komplek ini, nggak ada yang sholatnya kayak Bapak, kayak Ibu nih. Muncul apa? Riya, ujub. Itulah setan Pak. Jadi hati-hati, jangan kita pernah merasa aman, kita rajin ibadah, rajin haji, rajin umroh, rajin sedekah, rajin tahajud. Belum tentu, karena setan itu. Nah, maka disitulah hati-hati. Kata Umar, takwa itu hati-hati. Banyak orang yang beramal seolah-olah beramal surga, tapi Allah tolak amalannya, masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu dalam ibadah ya, kita motifnya ya Allah, saya ini punya kemampuan hanya seperti ini. Mohon jauhkan dari sifat-sifat riya, ujub dan seterusnya kan gitu. Jadi karena itu akan mengurangi. Apalagi kalau zaman sekarang ini kan, zaman pamer kan. Alasannya macam-macam itu. Umroh pamer, sud kirim, sedekah pamer, sud kirim. Jadi macam-macam. Pak, saya motifnya kan bukan pamer, hanya ingin memotivasi. Nah, bagus. Tapi hati-hati saja kan, tadi takwa itu artinya hati-hati. Kita sedang tahajud minta direkam, rekaman kita disebar, apa maksudnya?
Saya maksudnya untuk dakwah Pak, motivasi. Baguslah. Tapi hati-hati, ada peran setan di sana. Berapa banyak orang yang terjebak dengan ini. Jadi kata Allah apa itu? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi apapun yang kita perbuat, sekecil apapun, sudah direkam oleh Allah. Cukuplah Allah aja yang menjadi saksi, tidak perlu orang lain. Nah, begitulah syaitan itu akan menjerumuskan hamba-hamba Allah dalam beriman, beramal soleh dan bertakwa sekalipun. Oleh karena itu kita jangan merasa aman. Maka dalam sholat kan kita ada baca ta'awudz dulu, karena setan itu selalu menggoda kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Karena bisa jadi saja saya beramal soleh, tapi niat saya diselewengkan, dimencongkan oleh iblis itu. Takwa hablum minallah. Nah, ketakwaan lainnya misalnya apa? Satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril itu tentang ihsan sebenarnya. Nah, ihsan itu apa? Kau beribadah kepada Allah, antabudallah ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Fa in lam tarahu, andaikan Anda tidak sanggup melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinlah kalau Allah selalu melihat kita. Ini dalam bahasa ilmu tasawuf disebut dengan muraqabah gitu. Merasa diawasi oleh Allah. CCTV yang ada di dunia saja bisa meminimalisir lah tindak-tindak kriminalitas. Bapak-bapak polisi ini gampang sekali menangkap orang tertentu karena terekam oleh CCTV. CCTV Allah lebih canggih loh. Maka kita tidak bisa menolak, Pak, ya Allah saya dulu gak kayak gitu. Kalau tanpa ini gambar kamu ngomong apa? Tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi paling tidak kita juga harus berhati-hati, jangan pernah merasa aman dengan kita banyak beribadah, dan tidak perlu kita melecehkan menyepelekan amalan orang lain. Kita aja, kita beramal saja karena Allah, ya sudah. Mungkin orang lain belum sebagus kita, tapi jangan kemudian dilecehkan. Atau jangan orang lain lebih bagus daripada kita. Intinya adalah kita fokus lillah. Jadi iman plus amal soleh, takwa. Kenapa harus takwa, Pak? Nah, kenapa harus? Apa sih balasan orang yang bertakwa? Di Quran surat Ali Imran 133, Allah sudah membuat surga. Allah sudah membuat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah, wa jannatun arduhas samawati wal ard. Dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Mu'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pantas iblis dan setan enggak ridho kalau kita ibadah, karena jaminannya surga. Sementara iblis dan setan itu sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Oh, ternyata ini tuh anunya, kira-kira gitu loh motifnya. Jadi setan itu menggoda supaya kita digiring ke neraka, karena orang yang bertakwa itu digiringnya ke surga. Padahal kalau secara logika, misal bapak moyang kita itu diciptakan oleh Allah di surga kan. Itu artinya tempat kembali asal kita dulu di surga. Maka kalau kita pulang, ya pulang ke tempat asal kan itu. Maka kalau ada yang meninggal kan, Bapak Fulan bin Fulan telah meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un itu maknanya adalah balik, pulang. Pulang itu kemana? Pulangnya ke tempat asal. Asal kita di mana? Di surga. Jadi harusnya kita begitu meninggal dunia bahagia itu. Kenapa? Mau pulang kok. Kemana pulangnya, Mas? Surga. Gitu. Harusnya optimis. Jadi jangan takut mati itu. Karena kita akan pulang. Nah, cuma masalahnya sekali lagi tadi, ketika kita akan pulang, di tengah jalan banyak ranjau. Itulah ranjau. Maka di jalan itulah kita harus hati-hati. Karena bisa jadi oleh setan, jalannya bukan ke sana, Mas, jalannya ke sini saja.
Sehingga banyak orang yang kesasar jalan, akhirnya masuk neraka, padahal harus pulangnya ke surga. Karena asal kejadian manusia adalah di surga, berarti balik laginya ke surga. Tapi kok Pak banyak yang masuk neraka? Itu namanya salah jalan, kesasar. Emang gak ada petunjuk? Ada petunjuk yang Allah berikan, Al-Quran. Emang gak ada pembimbing? Ada, para nabi dan rasul. Cuma mereka abai dengan itu semua. Ya sudah, kalau gitu bukan kesalahan nabi dan rasul, bukan kesalahan Allah sebagai Tuhan pencipta, tapi kesalahan diri masing-masing. Napa ngikut nyasar dengan iblis dan syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang jelas bagi kita. Oleh karena itu kalau musuh pasti tidak akan menunjukkan jalan yang baik. Itu pasti jalannya jalan yang sesat. Itulah hablum minallah. Tentu masih banyak hablum minallah yang lain. Yang kedua, hablum minanas. Jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, Allah ciptakan manusia ini dengan berbagai macam, beraneka ragam. Dari warna kulit, dari bentuk rambut, bentuk wajah, dari harta, dari ilmu, dari tempat tinggal, berbeda-beda. Dan kita given saja itu. Kita tidak bisa nawar kan? Andaikan manusia bisa nawar gitu. Ya Allah, tolong nanti saya lahirkan dari rahim Ratu Elizabeth misalnya, gitu kan? Tapi kan kita enggak minta gitu. Jadi yang lahir di kalangan miskin, yang lahir di kalangan kaya, yang lahir di kalangan ningrat, yang lahir di kalangan orang biasa, itu given. Allah yang atur. Artinya semua sudah kehendak Allah, maka kita tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling menganggap remeh. Semua hamba Allah kok. Al-Hujurat ayat ke-13 kan sudah mengatakan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Setelah itu dikembangbiakan oleh Allah menjadi berbangsa-bangsa, menjadi bersuku-suku bangsa. Itu sudah kehendak Allah. Jadi kehidupan beraneka ragam ini adalah kehendak Allah. Jadi Allah yang menghendaki perbedaan. Nah, pertanyaannya bagaimana dalam hidup perbedaan ini kita bisa menjaga hubungan baik dengan yang berbeda itu? Itu yang dalam tanda kutip belum kita pahami itu. Seolah-olah kalau sudah berbeda adalah musuh. Itu yang nggak benar. Toh dalam konteks kemodernan pun sekalian, kata demokrasi itu yang diusung oleh sekian banyak orang peminat demokrasi, itu kan perbedaan. Si A pilih partai ini, si B pilih partai ini. Silahkan, itu demokrasi. Gitu kan? Sama dalam keyakinan pun, mungkin ada yang berkeyakinan A, berkeyakinan B. Nah, kita sebagai yang berkeyakinan Muslim, Allah Tuhan kita, ya sudah, kita aman lah. Kira-kira gitu, nyaman. Itulah yang kita yakini. Toh Allah juga memperkenalkan diri kan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Allah saja Tuhan itu. Maka sembahlah aku. Ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, ya sudah. Itu keyakinan kita dan harus kita pertahankan sampai akhir hayat ini. Pak, ada kira-kira, ya silakan. Tanggung jawab masing-masing. Tapi hubungan relasi sebagai human relation misal, sebagai hubungan sesama manusia, kita harus baik, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Ingat, toleransi itu bukan artinya ikut beribadah dengan agama, itu bukan. Itu mencampur adukan keyakinan, bukan itu yang diajarkan. Toleransi itu apa sih? Lakum dinukum waliyadin. Allah sudah ajarkan kok repot-repot kita definisikan. Sudah, kata Allah, bagimu agamamu, monggo mau ibadah kayak apa silakan. Bagiku agamaku, juga jangan mengganggu. Jadi tidak saling mengganggu, saling menghormati. Itulah hablum minallah. Di antaranya itu. Hablum minanas, maaf. Jadi saling menghormati, hablum minanas. Saling apa lagi? Saling memaafkan. Bahwa manusia mungkin berbuat salah, satu sama lain ada perbuatan salah. Tapi kesalahan itu, gitu. Juga kata Allah, wal'afina 'anil nas. Maafkanlah kesalahan orang lain yang mungkin berbuat salah kepada kita. Jamaah sekalian, itu yang dicontohkan Rasulullah. Rasul dengan tegas
ketika detik-detik terakhir beliau akan menghembuskan nafas. Kan setelah peristiwa Haji Wada itu kan 83 hari kemudian Rasulullah wafat. Nah, beberapa hari menjelang wafat Rasulullah, Rasul kumpulkan sahabat di Masjid Nabawi itu dengan meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan walaupun belum waktu. Sehingga orang kaget, ini kok belum waktu sudah azan ini. Akhirnya berbondong-bondonglah ke masjid, ada apa ini? Sampai di masjid Rasulullah hadir. Semua sahabat baris di belakangnya. Rasul kemudian memberikan khutbah. Dan kemudian Rasul turun dari podium, kemudian beliau menyatakan, saya berserta Anda semua sudah lama bergaul, berinteraksi. Mungkin ada ucapan saya, ada perbuatan saya yang pernah menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya. Dan jika di antara Anda ada yang ingin menuntut balas, balaslah hari ini selagi saya ada di hadapan Anda semua. Tentu para sahabat tidak mungkin akan balas karena Rasul sedang sakit keras. Enggak mungkin. Rasul ulangi lagi kedua kali. Ini bukan main-main, Rasul serius. Minta maafnya bukan basa-basi kira-kira gitu. Bukan basa-basi, serius. Mungkin ada ucapan dan perbuatan saya yang dulu waktu selama saya bergaul dengan kalian semua, dengan sahabat-sahabatku semua, ada yang pernah menyakiti hati Anda, yang mungkin saya tidak tahu, tidak sadar. Atau mungkin ada tindakan saya yang pernah menyakiti fisik Anda. Tolong maafkan saya dan silakan kalau menuntut balas, balaslah hari ini selagi saya ada di hadapan kalian. Sebagian sahabat tertunduk dan terisak. Ini Rasul ada apa ngomong kayak gini nih? Gitu. Di tengah yang sakit loh. Kalau lagi sehat orang mungkin gak curiga macam-macam. Ini sedang sakit. Sampai 3 kali. Baru kemudian muncullah seseorang yang angkat. Saya Rasul, saya nuntut balas. Baik kalau gitu majulah. Ceritakan saja nggak apa-apa. Ya, saya nuntut balas. Dulu ketika Anda menginspeksi pasukan, ketika akan perang, saya ada di samping unta Anda ya Rasul. Terus ketika Anda akan mencambuk unta Anda, gagang cambuk Anda menyentuh perut saya. Sakit ya Rasul. Sakitnya tuh di sini. Kira-kira gitu. Baik kalau kata gitu, Bilal tolong ambilkan cambuk yang dulu pernah saya pakai itu di rumah Fatimah. Ambilkan. Setelah dipegang, Abu Bakar, wahai sahabatku, jangan kau sakiti kekasih Allah ini. Kalau engkau ingin membalas, balaslah diriku si tua renta ini. Cambuk sepuas hatimu, sampai mati pun aku ridho. Tapi tolong jangan pernah sakiti kekasih Allah. Abu Bakar, duduklah. Allah tahu kalau engkau begitu sayang kepadaku. Umar berdiri cabut pedang dia. Wahai sahabatku, jangan pakai cambuk. Nih pedangku yang tajam. Kalau kau ingin balas dendam, balaslah Umar bin Khattab ini. Aku rela dicabik-cabik dengan pedangku yang kau pegang sampai mati pun. Tapi jangan pernah kau sakiti kekasih Allah ini. Umar duduk. Ini urusanku dengan dia. Allah tahu kalau engkau begitu sayang padaku. Utsman pun berdiri, Ali pun berdiri. Semua terakhir Hasan Husain cucu Rasulullah. Wahai paman, kami berdua di dalam diri kami mengalir darah kakek kami Rasulullah. Kalau paman ingin balas dendam, balaslah kami cucunya. Cucuku, Allah tahu kalau engkau adalah cucu-cucu kakek. Duduklah nak, ini urusan kakek dengan dia. Duduk. Semua sahabat sebagian sudah ada yang menangis, sebagian ada greget kira-kira gitu. Rasul, baik. Dulu ketika gagang cambukmu mengendai tubuhku, kebetulan bajuku tersingkap sehingga gagang cambukmu itu langsung mengenai kulitku tanpa penghalang. Terus, ya aku pun ingin seperti itu Rasul. Buka sedikit itu. Baik kata Rasul. Ini enggak main-main Rasulullah. Itu contoh suri tauladan. Jadi minta maaf itu minta beneran gitu. Bukan basa-basi. Kan banyak sebagian juga. Maaf ya Pak, gitu kan. Tapi giliran di Bapak pernah salah nih masa ini. Malah marah misalnya gitu. Rasul enggak. Oh, kalau begitu ya sudah. Buka sedikit. Begitu dibuka sedikit, kelihatan perutnya oleh langsung cambuk itu dibuang dan sahabat ini mencium perut Rasulullah sambil menangis. Ya Rasul, bagaimana mungkin aku akan menyakiti kekasih Allah dan engkau adalah suri tauladan dalam kehidupanku.
Hanya dengan cara ini aku bisa mencium kulitmu langsung. Kekasih Allah yang amat sangat harum kulitnya. Sahabat lain takbir, Allahu Akbar, kira-kira itu, bahagialah. Nah kemudian Rasul mengatakan, orang yang mencintai sesuatu akan bersama dengan sesuatu yang dicintai. Sahabatku ini akan bersamaku di dalam surga. Itu artinya begitu cintanya sahabat ini kepada Rasulullah. Kata Rasul apa? Sesungguhnya orang yang mencintai akan bersama orang yang dicintai di dalam surga. Kalau yang dicintainya masuk surga, Rasulullah pasti masuk surga. Kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah bersama Rasulullah di dalam surga. Ini hablum minanas, saling memaafkan, saling menyayangi, saling menghormati, saling ya bantu gitu. Man yasara musliman yasarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka membantu sama muslim dan mempermudah urusannya, tentu yang baik-baik, Allah akan mudahkan urusannya, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Itulah hablum minallah dan hablum minanas. Insya Allah kalau dijaga ini, hidup kita menjadi aman dan tentram. Kenapa? Kepada Allah kita merasa aman karena dijaga oleh Allah. Dengan sesama manusia pun kita tidak ada musuh. Semua adalah saudara, saudara sesama manusia, saudara sesama anak Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehingga terwujudlah suatu masyarakat yang saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian